Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silahkan masuk. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Baiklah. Sebelum kalian menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, mungkin di sini kalian bisa memperkenalkan nama kalian terlebih dahulu. Nama lengkap dan nama panggilan ya, beserta kalian tuh di kelas berapa? Ya, mungkin bisa dimulai dari Samia. Nama saya Eva Novitasari, bisa dipanggil Eva, saya kelas 6. Baiklah, selanjutnya mbaknya. Saya Nadia Arin, saya dari kelas 5. Baik. Ini mbaknya dari kelas 6 sama kelas 5 ya. Iya, sampai lupa. Di sini saya belum perkenalan ya. Perkenalan dulu ya. Nama saya Lita Nafiratul Ilmi atau bisa dipanggil Lita, seperti itu ya. Iya. Sebelumnya apakah mbaknya ini sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum semuanya ya. Baiklah, sebelumnya berarti di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait konseling itu sendiri. Nah, konseling adalah suatu proses pemberian bantuan dari suatu individu kepada orang yang lebih profesional. Nah, di sini tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di sini itu ada beberapa asas dalam konseling. Nah, di sini ada asas kerahasiaan. Kalian itu harus bisa menjaga rahasia dari masing-masing masalah. Dalam konseling kelompok ini, kalian kan nanti umpamanya Mbak Arin menyampaikan masalahnya. Nah, Mbak Eva itu enggak boleh ngomong-ngomongkan, Iko loh Rek, hari ini aku punya masalah kayak gini. Itu enggak boleh, harus dijaga rahasianya. Seperti itu ya. Lalu yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana kalian itu dalam konseling ini harus saling terbuka. Nanti kalau ditanya masalahnya apa, kalian harus menceritakan masalahnya seperti apa, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Nah, di mana kalian kesini melakukan konseling ini itu tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun, seperti itu. Baiklah, dari sini apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian konseling sendiri dan asas-asasnya? Sudah mengerti. Oke. Baiklah, di sini kalian kan sudah mengerti pengertian tentang konseling beserta asas-asasnya ya. Nah, lalu di sini Ibu sampaikan terlebih dahulu untuk konseling hari ini mungkin kita hanya bisa berkonseling selama 20 menit ya. Bagaimana? Iya Bu. Baiklah, kalau begitu bisa dimulai untuk menyampaikan masalah dari masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Najiha. Terima kasih Bu. Sebelumnya di sini saya memiliki masalah dalam beradaptasi dengan lingkungan saya, di mana saya kan berasal dari Madura dan baru beberapa bulan ini saya pindah ke sini. Berarti di sini permasalahan Mbak Najiha itu kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Baiklah. Lalu untuk permasalahannya Mbak Eva sendiri apa? Saya juga memiliki masalah Bu, di mana saya kurang bisa mengatur waktu, terutama dalam hal belajar, hingga saya dimarahi oleh orang tua saya. Baik. Jadi tadi kan di sini permasalahan dari Mbak Arin sendiri itu kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Kalau sedangkan permasalahan dari Mbak Eva itu kurang bisa mengatur waktu, terutama waktu belajar seperti itu. Nah, dari sini dari Mbak Arin sendiri itu kenapa kok, apa sih penyebabnya Samian itu kok kurang bisa beradaptasi, atau mungkin karena budayanya atau bahasanya atau mungkin dari hal-hal yang lain? Bagian besar masalah saya berada pada bahasa Bu, di mana saya tidak bisa bahasa Jawa, sedangkan teman-teman saya yang di sekolah mayoritas menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya tidak mengetahui apa yang mereka obrolkan, dan yang selanjutnya budaya dan kebiasaan di sini berbeda dengan di Madura, dan saya belum mengetahui kebiasaan yang ada di sini Bu. Baiklah. Jadi di sini permasalahan dari Mbak Najia sendiri itu kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar itu karena bahasanya yang berbeda ya. Lalu selanjutnya di sini Mbak Najia juga tidak tahu dengan kebudayaan yang ada di sini itu seperti apa, serta kebiasaan-kebiasaannya itu seperti apa, seperti itu ya Mbak ya. Lalu di sini apakah Samnya sudah ada
kayak solusi atau mencoba untuk gimana ya, kayak mencoba untuk mengatasi masalah Mbak Najwa itu. Sebenarnya saya sudah usaha belajar bahasa Jawa serta budaya dan kebiasaan di sini. Akan tetapi bingung mau memulai dari mana. Oh, baiklah. Mungkin dari sini Mbak Eva ada saran dari permasalahan yang dialami oleh Mbak Najwa. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya dari permasalahan Najihah tadi mungkin saya bisa membantu dengan mengajari Najihah berbahasa Jawa dan terkait kebiasaan di sini. Mungkin saya bisa memberitahu kebiasaan-kebiasaan yang saya tahu kepada Najihah Bu. Oh, baiklah. Nah, di sini Mbak Eva itu mau membantu Mbak Najwa untuk belajar berbahasa Jawa yang sesuai di sini. Dan Mbak Eva juga mau untuk mengajari Mbak Najwa untuk mengajari atau memberitahu kebiasaan-kebiasaan yang ada pada desa ini supaya Mbak Najwa itu bisa lebih mengerti seperti itu. Apakah Mbak Najwa mau? Ya Bu, insya Allah bersedia. Oke, baiklah. Nah, di sini kan Mbak Eva itu sudah bersedia untuk membantu Mbak Najwa untuk belajar berbahasa Jawa serta memberi bantuan untuk mengajari dan memberitahu Mbak Najwa tentang kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang ada di sini. Nah, di sini Mbak Najwa sendiri harus semangat dan percaya diri untuk belajar bahasa Jawa yang ada di sini seperti itu, ya. Baiklah, mungkin di sini Mbak Najwa juga bisa tanya-tanya kepada Ibu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini, karena ya mungkin Ibu di sini kan juga tahu kebiasaan yang ada di sini. Kalau Mbak Najwa mau seperti itu, ya. Iya, baik, langsung lanjut saja kepada Mbak Eva. Kira-kira dari permasalahan Mbak Eva tadi yang tidak bisa mengatur waktu, terutama dalam mengatur waktu belajar, itu kira-kira faktornya karena apa? Jadi begini Bu, saya itu terlalu kecanduan main HP hingga membuat kedua orang tua saya marah. Soalnya HP itu setan gepeng Bu. Oh iya, benar sekali. HP itu memang setan gepeng ya, dan memang seringkali membuat seseorang itu kecanduan ya, seperti itu. Lalu di sini apakah Mbak Eva itu sudah ada keinginan atau solusi kayak sampean untuk mencoba berusaha untuk mencoba mengatur waktu seperti itu agar tidak Pernah kecanduan Bu, HP? saya sudah mencoba, tapi tidak bisa. Kan pandangan saya itu terus ingin ke melihat HP. Oh iya, berarti sampean sudah kecanduan ya. Sudah. Iya. Baiklah. Lalu di sini mungkin Mbak Najwa ada solusi terkait dengan masalahnya Mbak Eva. Menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya di sini, sampean bisa membuat jadwal sampean mulai dari pagi hingga malam. Di mana nanti sampean bisa menyelipkan waktu belajar, mungkin bisa saat sebelum sekolah, sampean sebelum main ajak teman-teman, sampean untuk belajar dan bisa sedikit mengurangi bermain HP dengan mengalihkan pada kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, membaca buku, dan lain-lain, sehingga Mbak Eva akan lebih semangat dan bisa mengatur waktu belajar Mbak Eva. Nah, bagus sekali Mbak Najwa. Bagaimana menurut Mbak Eva terkait dengan saran Mbak Najwa? Wah, boleh juga itu. Makasih ya Mbak Najwa sudah memberi saran kepada saya untuk tidak kecanduan main HP lagi. Baiklah, maka dari sini dapat diambil kesimpulan, terutama dari kedua masalah ini ya. Dari masalahnya Mbak Najwa sendiri yang tadi katanya kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya karena dulunya Mbak Najwa itu berasal dari Madura. Nah, maka ketika pindah ke sini Mbak Najwa belum bisa berbahasa Jawa dengan baik ya. Saat teman-temannya ngobrol Mbak Najwa jadi nggak ngerti. Lalu terkait dengan kebiasaan dan budaya di sini yang berbeda dengan budaya Madura dan kebiasaan Madura, Mbak Najwa kan belum tahu kebiasaan-kebiasaannya ya. Nah, di sini Mbak Eva tadi sudah memberikan solusi berupa Mbak Eva sudah siap untuk memberikan bantuan atau mengajari Mbak Najwa dengan berbahasa Jawa yang baik serta memberitahu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sini itu seperti apa. Lalu tadi saya juga sudah menawarkan terkait dengan kebiasaan atau budaya yang ada di sini supaya Mbak Najwa itu bisa belajar juga.
Lalu selanjutnya untuk permasalahannya Mbak Eva tadi yang kurang bisa mengatur waktu, terutama waktu dalam belajar. Nah, itu dikarenakan Mbak Eva keseringan main HP, kecanduan HP hingga dimarahin sama orang tuanya ya. Tadi diberikan solusi oleh Mbak Najiha, Mbak Eva bisa membuat jadwal untuk kegiatan Mbak Eva, lalu juga bisa mengalihkan kecanduan HP Mbak Eva dengan cara melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti olahraga atau membaca buku. Nah, di sini mungkin dari Ibu ada beberapa pesan, terutama ya untuk semuanya ya. Mungkin untuk Mbak Eva terlebih dahulu, ya sampean bisa membuat jadwal. Nanti itu mungkin dari jadwal tersebut Mbak Eva bisa membagi kayak misal belajar setelah pulang sekolah belajar beberapa menit seperti itu. Lalu setelah maghrib nanti bisa belajar lagi. Kalau bisa ya konsisten seperti itu. Nah, dari jadwal tersebut nanti Mbak Eva juga minta dukungan dari orang tua justru untuk mengingatkan kalau belajar seperti itu. Nanti ya seperti anunya Mbak Arin tadi, Mbak Eva bisa mengurangi bermain HP dengan cara olahraga dan membaca buku-buku yang menarik seperti itu ya. Baiklah, mungkin ini ya sudah 20 menit ya dari kita konseling awal tadi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, sudah cukup ya. Ya baiklah, harapan Ibu dari konseling kali ini semoga bisa memberikan pencerahan dari setiap masalah kalian dan semoga di pertemuan selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan ya. Lalu di sini kira-kira kapan nih kita mau melakukan konseling lanjutan? Hari Selasa depan saja Bu, jam 12:30 saat pulang sekolah. Oh ya, baiklah. Jadi Selasa depan ya. Bagaimana? Mbak Eva bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Jadi Selasa depan pulang sekolah ya jam 12:30 kalian kesini lagi ya. Oke, baiklah kalau seperti itu konseling hari ini Ibu akhiri. Ibu meminta maaf bila ada salah kata dalam konseling hari ini. Baiklah, saya akhiri konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.